Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu refleksi terhadap titik A, B. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran sebelumnya, sudah diuraikan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap titik A, B dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Nah, kali ini akan kita pelajari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu refleksi atau pencerminan terhadap titik A, B. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Sebuah titik Q dengan koordinat 7, negatif 3 dicerminkan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan Q aksen dengan koordinat 5,0. Tentukan cermin tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap titik A, B itu dapat dirumuskan dengan A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Berdasarkan soal ini, maka titik Q dengan koordinat 7, negatif 3 dicerminkan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan Q aksen dengan koordinat 5,1. Untuk titik Q dengan koordinat 7, negatif 3, maka nilai X sama dengan 7 dan nilai Y sama dengan negatif 3. Sedangkan untuk titik Q aksen dengan koordinat 5,0, maka X aksen sama dengan 5 dan Y aksen sama dengan 0. Nah, untuk bayangan titik Q ini, maka nilai X aksen itu dirumuskan dengan 2A dikurang X. Nah, karena X aksen sama dengan 5, maka 2A dikurang X sama dengan 5. Selanjutnya kita substitusikan nilai X sama dengan 7 ke dalam persamaan ini. Maka 2A dikurang 7 sama dengan 5. Selanjutnya, pindahkan negatif 7 ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 7. Sehingga didapat 2A sama dengan 5 ditambah 7. Nah, hasil dari 5 ditambah 7 adalah 12. Maka 2A sama dengan 12. Selanjutnya, dari persamaan ini, kita bagi kedua ruas dengan 2. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk Y aksen itu dirumuskan dengan 2B dikurang Y. Karena Y aksen sama dengan 0, maka 2B dikurang Y sama dengan 0. Selanjutnya substitusikan nilai Y sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan ini. Maka 2B dikurang negatif 3 sama dengan 0. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 3 adalah positif 3. Maka didapat 2B ditambah 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindahkan 3 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 3. Sehingga didapat 2B sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruas ini dengan 2.
maka didapat nilai B itu sama dengan negatif 3/2. Maka diperoleh nilai A sama dengan 6 dan nilai B sama dengan negatif 3/2. Sehingga titik Q ini dicerminkan terhadap titik A, B, yaitu 6, negatif 3/2. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan garis 2x dikurang y ditambah 4 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap titik 3, negatif 1. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat x, y berada pada garis 2x dikurang y ditambah 4 sama dengan 0. Maka titik A dengan koordinat x, y direfleksikan terhadap titik A, B menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang x, 2B dikurang y. Nah, titik A dengan koordinat x, y yang berada pada garis ini dicerminkan terhadap titik 3, negatif 1. Maka nilai A-nya itu sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya, bayangan titik A ini memiliki nilai x aksen yang dirumuskan dengan 2A dikurang x dan nilai y aksen yang dirumuskan dengan 2B dikurang y. Nah, selanjutnya untuk x aksen sama dengan 2A dikurang x. Karena A sama dengan 3, maka x aksen itu sama dengan 2 dikali 3 dikurang x. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka x aksen itu sama dengan 6 dikurang x. Selanjutnya, dari persamaan ini didapat nilai x sama dengan 6 dikurang x aksen. Nah, sedangkan untuk nilai y aksen yang dirumuskan dengan 2B dikurang y, karena nilai B sama dengan negatif 1, maka y aksen sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurang y. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Maka y aksen itu sama dengan negatif 2 dikurang y. Selanjutnya, dari persamaan ini didapat nilai y sama dengan negatif 2 dikurang y aksen. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Maka didapat nilai x sama dengan 6 dikurang x aksen dan nilai y sama dengan negatif 2 dikurang y aksen. Selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 6 dikurang x aksen dan nilai y sama dengan negatif 2 dikurang y aksen ke dalam persamaan garis 2x dikurang y ditambah 4 sama dengan 0. Maka 2x yaitu 2 dikali 6 dikurang x aksen dikurang dengan y yaitu negatif 2 dikurang y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kemudian 2 dikali dengan negatif x aksen hasilnya adalah negatif 2x aksen. Kemudian, negatif dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah positif 2. Selanjutnya, negatif dikali dengan negatif y aksen hasilnya adalah positif y aksen. Kemudian, ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya, kita urutkan persamaan garisnya menjadi negatif 2x aksen ditambah y aksen. Kemudian, 12 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya adalah positif 18. Selanjutnya sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan negatif 2x aksen
ditambah Y aksen ditambah 18 sama dengan 0. Nah, berikutnya, kedua ruas ini bisa kita kalikan dengan negatif 1. Sehingga didapat persamaan 2X aksen dikurang Y aksen dikurang 18 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan dari bayangan garisnya. Jadi, bayangan garis 2X dikurang Y ditambah 14 sama dengan 0 yang direfleksikan terhadap titik 3,1 menghasilkan bayangan garis dengan persamaan 2X dikurang Y dikurang 18 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai refleksi atau pencerminan terhadap titik A, B. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.